Ada yang bagus di situ. Kenceng sih ini. Coba kenceng enggak? Kamu kenceng. Lebih kempas ini malam ini. Tinggal ngomong Mbak ya. Oke. Sama kamen tuan. Apa tuan? Akan menang dulu. Kalah. Dan biar sama terus, bukan gara-gara kalah gitu. Habis. Stop. Wah, tahu galak nih lari-lari sih. Ya.
Dua. Ya. Dua. Aduh. Kurang dari bawah. Jadi kan naik. Lima kosong. Keren. Keren. Boleh kayak berhenti di udara tuh, kenceng dia. Ada angin apa tuh? Decent sama. Jangan kami kan. Jadi jauh itu. Tadi pertama kan. 3-0. Agak slice. Ayo makan. Out. Au, cepat. Bahaya satu pintu. Oh, dulu. Balik nih. Cari seorang. Atau Wah, lagi. balik mana? Capek kawan. Dan pastinya masuk terus, terus. Out. Astagfirullahaladzim. Kau kan? Berapa? Iya, itu. Apa tuh? Nah, yang penting kenceng dulu. Keren. Tiga. Ulangi ya. Bulan berapa lu? Itu. Satu. Penny sombong asal pernah. Jangan sombong. Ya apa sekarang? Empat lima. Habis. Oh dia. Aduh. Tiga. Ya, mungkin di sini Pak. Oh iya bahaya nih. Bahaya awas. Bisa lebar nih bahaya nih. Out. Masuk ada poin. 5-0.
35. Bisa pas aja. Oke, 35. Aduh, hai. Sama 3. Ah, ya dah. Pakai parah. Atau dia tidak jadi lah. Kau ada apa? Kaget aku. Kata emang grogi orang-orang tinggi itu. Itu pesan langsung. Jangan lupa manis. Kan enggak. Sorry. Mantap. Terus. Terus. Apa dia itu? Gak konser lu. Mane. Sorry. Ah, sayangnya. Tadi, pasti. One pin. Ya. Oh. Aduh, game. Kedua. Iya emang jauh emang. Masih sampai untungnya. Tiga. Oh, sana ya. Sana lah. Sorry kak. Sabar. 35. Sama. Aman lah. 34.
Drive. Pokoknya kasar, brutal. 14 abad yang lalu, semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkar merajalela. Sembahan adalah beralat. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Jadi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mencamarkan istilah. Judi disebut sumbangan. Umpamanya, jika orang lalu tidak terasa bermain judi, rasanya ikut menyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul, diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun dia berdakwah dapat mengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah dapat pengikut 11 orang. Ustaz mana zaman sekarang yang masih mau mengajar? Kalau 3 tahun buka pengajian yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilu cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, belum perintah fakta bima tukmar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi, Muhammad sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpulan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Matta, Musa, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa Muhammad? Ini ada jemaah tangan. Cuma untuk dengar ocehan kayak begini kamu dikumpulkan di sini. Tabal maka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab. Allah yang jawab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahab yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang.
sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpul di situ sejengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Ya bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan," kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah, kita jadi maki tiap hari, kita mencari kotoran unta, sahabat-sahabat yang kita bantai, tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita belum tinggal." Makanya kata Abu Jahal, makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu. Kalau bahasa orangnya kan begitu dah. Bunuh saja Muhammad, bunuh. Iya, soal bunuh sih gampang, kata Abu Lahab. Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga sangat famili dan handal Quran. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana? Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya, kita tepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana setuju? Setuju. Nah, kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi? Tidak usah buang waktu. Besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip. Dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik, bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Oh, rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia. Begitu pulang, cerita sama istrinya, "Bu, mana Bu? Apa Pak? Saya tadi itu rapat. Rapat apa tuh Pak? Besok malam akan ada pembunuhan." Pembunuhan? Siapa tuh yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara. Ini rahasia negara tuh, jangan bilang-bilang. Ini Pak ya. Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. "Bayu, tahu nggak? Apa tuh? Nanti malam akan ada pembunuhan." "Siapa yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Sampai tahunya dari mana?" "Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya Bu. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang. Nanti yang satu sampaikan lagi, jangan bilang-bilang. Terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu, sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, aduh kasihan Muhammad nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang, mampus biar dia rasain, termalu. Banyak saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap.